Untuk mengetahui informasi mengenai insiden penembakan di kantor MUI Jakarta, kita bergabung dengan rekan Pujiansyah di Polsek Lampung dan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada Zinedine Duhan. Kita pertama ke Lampung terlebih dahulu. Selamat pagi Puji, silakan laporan Anda apakah seperti apa perkembangan terkini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana. Selamat pagi Yohana dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa pada tadi malam penyidik Polres Jakarta Pusat dengan didampingin pihak kepolisian Polres Pesawaran Lampung telah melakukan penggeledahan di rumah pelaku penembakan di kantor MUI yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran Lampung. Dari penggeledahan tersebut, pihak kepolisian menemukan beberapa dokumen dan obat-obatan yang kerap digunakan oleh pelaku, di mana pelaku ini diketahui memiliki riwayat penyakit, yakni penyakit asma dan penyakit jantung. Keterangan mengenai penyakit tersebut didapatkan dari istri korban, dan pihak kepolisian juga telah menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan aksi penembakan yang dilakukan pelaku. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku tercatat telah melakukan aksi pengerusakan pada tahun 2016 di kantor DPRD Provinsi Lampung, di mana pelaku saat itu hendak menemui Ketua DPRD, namun pada saat itu Ketua DPRD Provinsi Lampung sedang rapat. Pelaku ingin menemui Ketua DPRD dan menyatakan bahwa pelaku merupakan wakil Nabi, dan masyarakat di sekitar rumah pelaku ini juga sudah mengetahui bahwa pelaku tersebut kerap mengakui dirinya bahwa dia merupakan wakil Nabi. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki apakah pelaku terindikasi dari jaringan tertentu, apakah ia berafiliasi melalui jaringan tertentu. Saat ini berdasarkan keterangan dari warga sekitar, warga pun mengaku kaget bahwa pelaku melakukan aksi nekat, yakni dengan melakukan penembakan di kantor MUI Jakarta. Masyarakat sebelum pelaku ini juga diketahui memiliki pekerjaan sebagai seorang petani coklat, di mana pelaku kerap di lingkungan sekitar dikenal sebagai sosok seorang yang ramah dan kerap berkomunikasi dengan warga. Warga juga terakhir berkomunikasi beberapa hari sebelum pelaku berangkat ke Jakarta. Yohana. Ya, berikutnya Pujiansyah, sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah memeriksa siapa saja selain pihak keluarga di Lampung? Baik, Kak. Pada tadi malam pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat telah mendatangi kediaman rumah pelaku, di mana pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan melakukan pemeriksaan terhadap istri pelaku, dan diketahui pelaku memiliki riwayat penyakit, yakni penyakit asma dan jantung. Sementara beberapa keluarga yang berada di sekitar rumah pelaku sudah juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Ya, baik dari pihak kepolisian Polres Pesawaran maupun pihak kepolisian dari Jakarta Pusat. Sejauh ini belum diketahui apakah pelaku ini terlibat dengan jaringan tertentu ataukah melakukan tindakan secara spontan saja. Pelaku juga diketahui memiliki, dari keterangan pihak keluarga, pelaku mengalami gangguan kejiwaan, di mana sebelum tinggal di rumahnya ini pelaku sebelumnya tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, dan baru beberapa tahun terakhir pelaku pindah ke rumahnya di Kabupaten Pesawaran. Yohana. Baik, terima kasih Pujiansyah atas informasi Anda dari Lampung. Kita beralih untuk memperbarui informasi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat malam, Duhan, bagaimana untuk perkembangan terkini terkait korban penembakan di sana? Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Memang saat ini jenazah dari korban tersangka pembunuhan, tersangka penembakan yang dilaksanakan di kantor pusat MUI ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejak kemarin siang, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses otopsi telah dilaksanakan sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar jam 4 sore hingga jam 10 malam tadi telah selesai dilaksanakan
otopsi, di mana hasil dari otopsi ini juga nantinya akan diserahkan ke tim penyidik. Namun hingga saat ini Yohana dan juga pemirsa, kami baik TV One maupun awak media lain memang masih belum mendapatkan informasi mengenai isi atau hasil dari otopsi tersebut seperti apa. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit maupun dari pihak kepolisian juga untuk informasi mengenai hasil otopsi ini baru dapat dipublikasikan kepada masyarakat maupun ke awak media ini paling lambat 1 minggu setelah selesai otopsi tadi malam. Adapun memang informasi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Keramat Jati bahwa tidak ditemukan luka luar atau luka fisik di jenazah. Ini mengartikan bahwa tidak adanya kekerasan setelah penangkapan jenazah di kantor pusat MUI. Selain itu juga memang informasi yang kami dapatkan ini merupakan identitas dari jenazah, yaitu berinisial M, berusia 60 tahun dan berasal dari Lampung. Dan perlu diketahui juga bahwa kejadian penembakan ini terjadi pada kemarin siang, tepatnya pada zuhur sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di kantor pusat MUI, di mana juga pelaku telah beberapa kali menghampiri atau datang ke kantor MUI untuk mencari ketua MUI. Namun menurut prosedur, karena jika tidak memiliki janji maka tidak dapat bertemu. Lalu pelaku juga tidak meninggalkan nama maupun nomor telepon, sehingga memang sulit untuk dihubungi oleh pihak MUI jika ingin bertemu. Lalu memang kemarin datang dan melakukan penembakan menggunakan airsoft gun, di mana juga dari penembakan ini ada beberapa korban. Salah satunya adalah merupakan resepsionis yang terkena tembakan di punggung dan juga ada yang terkena serpihan kaca. Setelah itu memang langsung dilakukan penangkapan, dan juga saat dilakukan penangkapan ini pelaku pingsan dan meninggal saat dibawa dalam perjalanan menuju ke klinik di Menteng. Setelah itu memang pelaku langsung dilarikan ke RS Polri Keramat Jati didampingi juga oleh pihak kepolisian, di mana juga saat tiba di sini tidak langsung dilaksanakan proses otopsi, Yohana, karena juga memang proses otopsi ini memerlukan surat resmi dari tim penyidik yang memang baru keluar sejak pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu setelah itu dilaksanakannya proses otopsi. Selain itu juga jika nanti keluarga ada yang menghubungi, maka akan diarahkan langsung untuk menghubungi tim penyidik. Selain itu juga memang hingga saat ini tim kepolisian masih terus menggali bagaimana apa motif dari penembakan yang dilakukan oleh pria berinisial M ini. Selain itu juga diketahui bahwa pria ini juga sempat memberikan surat atau membawa sebuah surat di mana di dalamnya juga ini menyebutkan bahwa dirinya merupakan wakil Nabi. Seperti itu, Yohana, untuk sementara. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Doan atas informasi Anda dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta. Dan tadi juga sudah ada Pujiansyah melaporkan dari Polsek Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.